Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Muhammad Sunul Amal, lalu Muhammad Arif Putra Pertama dan Fadli Oktaviano. Pengertian likuidasi. Likuidasi adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pengertian lain adalah kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya. Pengertian likuidasi bisa dilihat dari pendekatan aliran kas dan pendekatan stok. Dengan pendekatan stok, perusahaan bisa dinyatakan likuidasi jika total kewajiban lebih besar dari total aktiva. Jika perusahaan mempunyai utang 1 miliar, sedangkan total asetnya hanya 500 juta, maka perusahaan tersebut sudah bisa dinyatakan likuidasi atau bangkrut. Dengan pendekatan aliran kas, perusahaan akan bangkrut jika tidak bisa menghasilkan aliran kas yang cukup. Dari sudut pandang stok, perusahaan bisa dinyatakan likuidasi atau bangkrut meskipun mungkin masih menghasilkan aliran kas yang cukup atau mempunyai prospek yang baik di masa mendatang. B. Sebab-sebab terjadinya likuidasi. Likuidasi terjadi karena sebuah perusahaan atau organisasi menutup bawah. Huruf A UPT menentukan bahwa setelah pembubaran perseroan, karena alasan-alasan dimaksud dalam pasal 142 ayat 1 UPT wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator. Berikut adalah tahap likuidasi sebuah perseroan sebagaimana yang diatur dalam pasal 147 sampai dengan pasal 152 UPT. 1. Tahap pengumuman dan pemberitahuan pembubaran perseroan. Terhitung sejak tanggal pembubaran perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari, likuidator wajib memberitahukan kepada semua kreditor mengenai pembubaran perseroan dalam surat kabar dan berita negara Republik Indonesia. Selanjutnya, likuidator juga wajib memberitahukan pembubaran perseroan kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan bahwa perseroan dalam likuidasi. Kemudian, likuidator melakukan pemberitahuan kepada kreditor dalam surat kabar dan berita negara Republik Indonesia. Sebagaimana yang dimaksud di atas, pemberitahuan harus membuat pembubaran perseroan dan dasar hukumnya, nama dan alamat likuidator, tata tujuan tagihan, dan jangka waktu pengajuan tagihan. Apabila pemberitahuan kepada kreditor dan menteri belum dilakukan, pembubaran perseroan tidak berlaku lagi bagi orang ketiga. Jika likuidator lalai melakukan pemberitahuan tersebut, likuidator secara tanggung renteng dengan perseroan bertanggung jawab atas kerugian diderita pihak ketiga. Itu ada dalam pasal 148 ayat 1 dan 2 UU PT. 2. Tahap pencatatan dan pembagian harta kekayaan. Selanjutnya, menurut pasal 149 ayat 1 UU PT, kewajiban likuidator dalam melakukan pembesaran harta kekayaan perseroan dalam proses likuidasi harus meliputi pelaksanaan A. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang perseroan. B. Pengumuman surat kabar dan berita negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi. C. Pembayaran kepada para kreditor. D. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham. E. Tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pembebasan kekayaan. Kemudian, likuidator memperkirakan bahwa utang perseroan lebih besar daripada kekayaan likuidator wajib mengajukan permohonan pilot perseroan, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain dan semua kreditor yang diketahui identitas dan lamanya menyetujui pembebasan dilakukan di luar kepailitan. 3. Tahap pengajuan keberatan kreditor. Kreditor dapat mengajukan keberatan atas rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi dalam jangka waktu paling lambat 60 hari, terhitung sejak tanggal pengumuman pembubaran perseroan. Dalam hal pengajuan keberatan tersebut ditolak oleh likuidator, kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 hari, terhitung sejak tanggal penolakan. 4. Tahap pertanggungjawaban likuidator. Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi perseroan yang dilakukan, dan kurator bertanggung jawab kepada hakim pengawas dan likuidasi perseroan yang dilakukan terdapat pada pasal 152 ayat 1 UPT. 5. Tahap pengumuman hasil likuidasi. Kemudian likuidator wajib memberitahukan kepada menteri dan mengumumkan hasil asetnya dijual dan hasil dari penjualan distribusikan kepada kreditor dan individu lain atau badan dengan klaim terhadap perusahaan. Sebab-sebab dilakukannya likuidasi: karena sewaktu-waktu, karena kehendak atau rapat umum pemegang saham. Selanjutnya, jangka waktu berdiri perusahaan sudah berakhir dan tidak diperpanjang, dan juga berdasarkan penetapan pengadilan, yakni dalam hal sebagai berikut: 1. Permohonan dari pihak kejaksaan. 2. Permohonan paling sedikit 10% pemegang saham. 3. Permohonan kreditur. 4. Permohonan pihak perseroan dengan alasan karena adanya cacat hukum dalam akta pendirian. 8. Tujuan lain likuidasi yaitu 1. Mengkonversi aktivitas perusahaan menjadi uang tunai dengan kerugian minimum dari relasi aktiva. 2. Untuk menyelesaikan kewajiban yang sah dari persekutuan. 3. Untuk membagikan uang tunai dan aktiva lain yang tidak dapat dicarikan kepada masing-masing sekutu dengan cara yang adil. C. Tahap-tahap likuidasi. Dalam hal terjadinya pembubaran perseroan sesuai yang tercantum dalam pasal 142 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas UU PT, maka pasal 142
akhir proses likuidasi dalam surat kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuknya. Ketentuan tersebut berlaku bagi kurator yang pertanggungjawabannya telah diterima oleh hakim pengawas. Sekian dari saya, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan kepada Arif. Kepada Arif dipersilakan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Putra Pratama. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 10 likuidasi. Dalam hal terjadi pembubaran perseroan sesuai yang tercantum dalam pasal 142 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, maka pasal 142 ayat 2 huruf A UU PT menentukan bahwa setelah pembubaran perseroan karena alasan-alasan yang dimaksud pada pasal 142 ayat 1 wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator. Berikut ini adalah tahap-tahap likuidasi sebuah perseroan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 147 sampai dengan pasal 152 UU PT. Yang pertama, tahap pengumuman dan pembubaran perseroan. Terhitung sejak tanggal pembubaran perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari, likuidator wajib memberikan kepada semua kreditor mengenai pembubaran perseroan dalam surat kabar dan berita negara Republik Indonesia. Selanjutnya, likuidator juga wajib memberitahukan pembubaran perseroan kepada menteri untuk dicatat dalam perseroan bahwa perseroan dalam likuidasi atau pasal 147 ayat 1 UU PT. Kemudian likuidator melakukan pemberitahuan kepada kreditor dalam surat kabar dan berita negara Indonesia sebagaimana yang dimaksud di atas. Pemberitahuan harus memuat pembubaran perseroan dan dasar hukumnya, yaitu yang pertama nama dan alamat likuidator, tata cara pengajuan tagihan dan jangka waktu pengajuan tagihan. Yang kedua, tahap pencatatan dan pembagian harta kekayaan. Selanjutnya, menurut pasal 149 ayat 1 UU PT, kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan perseroan dalam proses likuidasi harus meliputi pelaksanaan A. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang perseroan, B. Pengumuman dalam surat kabar dan berita negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi, C. Pembayaran kepada para kreditor, D. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham, E. Tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan. Yang ketiga, tahap pengajuan keberatan kreditor. Kreditor dapat mengajukan keberatan atas rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi dalam jangka waktu paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pembubaran perseroan. Dalam hal pengajuan keberatan tersebut ditolak oleh likuidator, kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal penolakan sesuai pasal 149 ayat 3 dan 4. Yang keempat, yaitu tahap pertanggungjawaban likuidator. Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkat atas likuidasi perseroan yang dilakukan, dan kurator bertanggung jawab kepada hakim pengawas atas likuidasi perseroan yang dilakukan atau pasal 152 ayat 1 UU PT. Tahap pengumuman hasil likuidasi. Kemudian likuidator wajib memberitahukan kepada menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuknya. Ketentuan tersebut berlaku juga bagi kurator yang pertanggungjawabannya telah diterima oleh hakim pengawas atau pasal 152 ayat 3 dan 4 UU PT. Proses likuidasi. Proses likuidasi bisa dilakukan secara formal ataupun tidak formal. Proses likuidasi tidak formal dilakukan perusahaan dengan pertimbangan biaya lebih murah, aktivitas lebih sederhana, kreditor mendapatkan uang lebih banyak dan lebih cepat. Proses likuidasi formal melibatkan pihak ketiga seperti pengadilan melakukan melalui pihak ketiga. Pihak-pihak yang terlibat dalam kebangkrutan bisa memperoleh perlindungan dari pihak lainnya. Pengadilan berusaha agar pihak-pihak yang berkaitan memperoleh perlakuan yang adil dalam proses atau selama proses perbaikan tersebut. Adapun proses likuidasi terdiri dari 3, yaitu likuidasi secara langsung,
lalu likuidasi secara bertahap periodik, dan likuidasi secara bertahap dengan program kas. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan dari hasil diskusi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.